Selamat siang pemirsa, kembali channel Bang Komis lagi menjumpai Anda setelah tadi pagi pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bang Komis meliput satu peristiwa tenggelamnya wisatawan di Pantai Carita. Dan siang ini Bang Komis ada di Kampung Pasir Huni, Desa Pasir Kadu, di mana salah satu lokasi yang terdampak proyek jalan tol, yaitu SD Pasir Kadu 1. Memang hari ini Bupati Pandeglang beserta jajarannya mengunjungi lokasi lahan yang disediakan untuk pembangunan gedung SDN Pasir Kadu 1. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, Bang Komis akan mencoba untuk langsung ke lokasi di mana Bupati Pandeglang akan berkunjung. Dari Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Komis berbagi bersama Media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Penunjukannya kan pasti ada perencanaan. Ya. Kedepannya kan ini harus bisa bermanfaat 30 tahun ke depan. Masalah dengan banjirnya nanti atau terlalu rendah kak, tidak kan? Ya. Baik Bu, jadi saya akan menjelaskan Bu terkait tempat relokasi Pasir Kadu ini Bu, SDN Pasir Kadu ini Bu. Jadi rencana kami akan memulai pekerjaan ini insya Allah di hari Jumat besok Bu. Berapa? Hari Jumat besok kita memulai. Hari ini kami sedang memproses untuk membuat patok-patok elevasi sesuai dengan desain yang ada Bu. Kemudian target kami untuk selesai insya Allah di 1 November Bu. 1 November atau berapa nanti? Sebelum 1 November Bu. 1 November ya? Target kami selesai. Terlalu rendah atau tidak? Iya Bu, terlalu rendah Bu. Nanti kami terkait lahan sekitarnya akan kami lihat tadi Bu. Kami naikkan elevasinya juga, elevasi dari sekolah juga kami naikkan Bu. Kemudian juga drainase juga akan disesuaikan dengan elevasi di sekitarnya Bu. Hari ini saya bersama Kabak Ops Bunda Banten, Pak Kajari, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, semua turun untuk lihat progres tol Serpan. Dan juga ada relokasi SDSC yang dilewati trase tol Serpan ada 4. Ya di Picung, Sukaresmi, ada di Bojong, semuanya oke. Akan tertangani dengan baik. Salah satunya yang di Picung ini Pak Kajari, Pak Kapolres semua, Pak Kabak Ops, Ketua DPRD selesai 1 November. Jadi anak-anak kita sabar, setiap perjuangan ada pengorbanan, digeser dulu belajar mengajarnya di madrasah ya atau di majelis taklim. Akan terpenuhi nanti bantuan kompensasi Yang Ibu, Bu bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini Bu? Iya, hari ini kita bersama rekan-rekan Forkopimda Provinsi, Forkopimda Pandeglang, Muspika dengan jajaran pelaksana Kasatkernya juga ada Pak Nevi untuk melihat kondisi existing sekarang. Ya, sejauh ini berjalan cukup baik progresnya dan juga ada relokasi beberapa unit public utility, sekolah, ada masjid ya dan lain sebagainya itu akan segera kami bersama-sama kolaborasi akan ada relokasi pembangunan yang lebih representatif, salah satunya sekolah SD di Pasir Kadu Sukaresmi ini. Nah sementara kan masih ada beberapa SD juga yang terdampak, apakah memang itu masuk dalam relokasi juga Bu? Iya pastinya, karena kan itu proyek strategis nasional, jangan sampai ada masalah sehingga kami pemerintah Kabupaten Pandeglang, kepala sekolahnya dengan camatnya memikirkan untuk relokasi sementara proses pembebasan lahan, pembangunan itu kan perlu waktu. Nah sementara mereka juga nggak nyaman belajar mengajar di tempat yang penuh debu sehingga kami geser sementara untuk bisa belajar mengajarnya di majelis taklim, tapi semua kebutuhannya akan kami siapkan untuk mereka. Untuk pelaksanaan sendiri Bu, karena selama ini kan kita belum tahu nih siapa yang punya tanggung jawab terhadap relokasi gedung sekolah ini Bu. Ya kan ada para pelaksananya di sini. Ini masuk masih PT Sino, ya di bawahnya kerjasama dengan Pika atau Adikarya. Insya Allah tidak akan ada masalah karena kan pemerintah pusat yang hadir untuk lahirnya proyek strategis nasional. Ketua DPRD juga tadi belum datang, sekarang sudah hadir. Jadi proyek strategis nasional ini adalah tujuannya untuk kesuksesan kesejahteraan masyarakat Banten Selatan yang selama ini katanya belum maju.
memang harus ada pengorbanan, perjuangan, ngebul dikit, ya becek dikit, mohon dimaklum, dan juga ada beberapa relokasi unit-unit publik yang salah satunya adalah sekolah SD ini. Jadi insya Allah bulan November tanggal 1 sudah selesai untuk pembangunan sekolah Pasir Kadu yang berada di Kecamatan Sukaresmi. Untuk lokasi Pasir Kadu 1, Bu, mengingat lahan ini kan nampaknya begitu datar dan menjadikan tempat banjir ini, Bu. Itu bagaimana, Bu? Tadi sudah diantisipasi ya, diproyeksikan bahwa harus ditinggikan karena ini terlalu rendah. Saya yakin percaya untuk roadmap-nya, perencanaannya mereka lebih paham. Tapi masukan dari masyarakat mengapa tidak diterima. Dan hari ini sedang dikerjakan oleh mereka supaya jangan sampai bangunan miliaran nanti dampaknya 1-2 tahun ada masalah. Insya Allah penanganannya akan lebih maksimal lagi untuk target penyelesaiannya sampai kapan, Bu? 1 November tadi disampaikan para pelaksana di lapangan akan selesai. Ya, dikawal kok di sini kan. Banyak Forkopimda Kabupaten juga mengawal terus melalui camat saya, lalu melalui teknis-teknis yang di lapangan itu juga terus bisa melaporkan kepada Bupati. Intinya anak-anak akan mendapatkan bangunan sekolah baru dan proyek strategis nasional ini bisa kita nikmati tahun depan, akan bisa di launching untuk masyarakat Banten Selatan. Ya, doakan ya, semua harus kompak, harus support agar semuanya juga akan menikmati hasilnya 3-4 tahun ke depan. Terima kasih. Dengan adanya kegiatan hari ini nih, Bapak kan hadir juga. Bagaimana menurut Bapak? Dengan adanya kegiatan hari ini kita sekaligus melakukan monitoring ya, yang mana ini adalah kaitan dengan relokasi jadi Pasir Kadu 1. Semoga berjalan sesuai dengan progres ya, terencana dan terukur yang tadi disampaikan Bapak bahwa ini kan data rendah dan tentu ini adalah sangat penting untuk dilakukan pengurugan atau peninggian agar terhindar dari banjir. Dan kami justru sangat berharap sekali semoga kegiatan relokasi pembangunan SD Negeri Pasir Kadu ini berjalan sesuai dengan rencana, artinya terencana dan terukur, dan finish di tanggal 1 November sesuai dengan yang disampaikan Ibu Bupati Padel. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak, karena dampak dari jalan tol Serpan ini kan bukan hanya gedung sekolah, tetapi ada beberapa musola, masjid, dan pasum yang lainnya. Itu bagaimana, Pak? Yang terdampak maksudnya terkena gusuran ya. Juga. Itu juga segera untuk ditindaklanjuti, sudah kami dorong, kami sampaikan bahwa semua yang terdampak harus segera difasilitasi untuk ditindaklanjuti. Enggak seperti pasum-pasum, Pak. Biasanya sebuah proyek sebelum dilaksanakan harus steril dulu, tapi di Pandeglang ini justru masih ada beberapa pasum yang masih berdiri dan proyek berjalan. Menurut Bapak itu bagaimana? Itu kan sedang dalam proses ya, tentunya. Pertama proses pembebasan lahan. Seperti halnya SD ini juga bukan hal yang mudah mencari lahan yang representatif.